menjelaskan, yaitu pengaruh usia dini yang banyak menggunakan gadget atau komunikasi yang selalu diberikan oleh para orang tua, yaitu dengan alasan beberapa, karena untuk anaknya supaya diam. Hal itu banyak terjadi di Indonesia. Menurut data BPJS, Indonesia yang menggunakan handphone usia dini ada 33,5%. Di antaranya dengan rincian yaitu 0 sampai 4 tahun 25,5% dan 1 sampai 5 tahun yaitu 33,5%. Pada anak usia dini yang menyebabkan ada beberapa hal positif dan negatif. Di antaranya keterbiasaan yang positif itu anak usia dini memegang handphone, yaitu melatih kinerja otak, melatih keterampilan, imajinasi, dan berkomunikasi. Di antaranya ada yang negatif pun untuk usia dini, yaitu menjadi anak malas, gangguan mental, dan menjadi anak nangis terus untuk meminta HP. Sini, mari kita contohkan. Ini adalah anak-anak. Ini adalah anak-anak yang tidak diberikan HP oleh orang tuanya, tetapi mereka tidak memegang HP dan masih bermain dengan hal anak-anak yang biasanya. Hal itu bagus. Ini contohnya yang seperti di belakang, untuk anak-anak berkomunikasi aktif dengan orang lain dan tidak diberikan handphone. Untuk selanjutnya contohnya kami akan berikan contoh anak yang suka bermain handphone di usia dini. Terima kasih. Ini adalah contoh anak-anak yang suka bermain gadget, bermain game, sehingga menjadi kecanduan, sehingga menjadi gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Oleh hal itu, untuk para orang tua harus lebih memperhatikan anak-anaknya, tidak untuk bermain gadget berlebihan. Boleh dikasih gadget, tapi untuk para orang tua harus tetap mengawasinya dan memberi batasan. Terima kasih. Untuk dampak dan sebab kami akan buktikan dan contohnya. Jadi di sini aku mau ngejelasin dampak positif dan juga dampak negatif dari pengaruh gadget pada usia dini. Dampak positifnya yaitu secara general sebagai media pembelajaran, sebagai media komunikasi, dan juga sebagai media informasi. Seperti yang kita tahu juga, apabila kita dapat menggunakan gadget dengan baik dan benar, banyak hal-hal yang mungkin kita belum dapat, kita bisa nyari di gadget, di internet, atau hal-hal yang lainnya juga. Seperti informasi-informasi yang belum kita tahu, pembelajaran-pembelajaran yang belum kita kuasai, cara berkomunikasi yang belum kita kuasai juga. Itu adalah salah satu dari banyaknya hal positif yang dapat kita ambil dari dampak positif penggunaan gadget. Tapi apabila kita tidak dapat menggunakan gadget dengan baik dan benar, akan muncul juga dampak-dampak negatif yang akan dipengaruhi oleh gadget juga. Di antaranya keterlambatan bicara, gangguan mental pada anak-anak usia dini bahkan ya, yang sudah ketergantungan terhadap gadget itu sendiri. Untuk selanjutnya ada gangguan interaksi sosial, adanya hambatan terhadap anak-anak usia dini untuk berinteraksi kepada anak-anak usia dini yang lainnya, ke teman-temannya, entah itu orang tuanya, entah dalam lingkup masyarakat juga. Selanjutnya ada risiko obesitas karena kurangnya adanya aktivitas di luar ruangan, terlalu banyak diam di ruangan yang ketergantungan gadget, jadi sangat amat minimnya aktivitas-aktivitas seperti main gitu, yang akan berdampak obesitas. Terus juga menghambat kemampuan mengendalikan emosi. Seperti yang kita tahu juga, banyak anak-anak usia dini yang malah ketika dilarang ini itu belum bisa mengatur emosinya sendiri gitu, yang berdampak, walaupun hal kecil, berdampak besar ke depannya juga. Sebabnya yang dapat terjadi apabila anak-anak pada usia dini terlalu kecanduan akan adanya gadget, akan adanya handphone atau apapun itu, hal-hal yang berbantu
berbentuk digital. Yang pertama, ada keterlambatan bicara yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas di luar, kurangnya aktivitas berinteraksi terhadap orang-orang rumah, anggota keluarga, saudara, terlalu berpaku terhadap gadgetnya mereka sendiri, yang ketergantungan gadget sendiri. Selanjutnya ada obesitas, karena kurangnya aktivitas di luar, kurangnya olahraga, dan ya itu balik lagi karena ketergantungan gadget yang berdampak negatif, sehingga dapat terjadinya obesitas, kelebihan berat badan yang terlalu over. Selanjutnya ada gangguan mata, terlalu banyak melihat gadget sehingga adanya gangguan mata yang rabun, bisa jadi rabun jauh, sehingga sudah tidak heran lagi anak-anak zaman sekarang sudah banyak yang menggunakan kacamata minus. Itu kurang tidur. Untuk selanjutnya ada kurang tidur dikarenakan mereka lebih memilih untuk memegang gadget daripada beristirahat, daripada tidur. Mereka lebih mementingkan gadgetnya itu sendiri daripada memikirkan bahwa istirahat juga sangat amat penting bagi anak-anak di usia dini gitu. Selanjutnya gangguan ikatan dengan orang tua, kurangnya komunikasi, dan itu disebabkan oleh gadget. Adanya anak-anak yang membangkang kepada orang tua, adanya selek antara anak dan orang tua, bahkan itu pun mungkin bisa dibilang hal-hal kecil, karena anak kecilnya itu sudah ketergantungan oleh gadget, jadi mereka tidak pintar dalam mengontrol emosi mereka sendiri, sehingga adanya selek-selek terhadap orang tua mereka sendiri gitu. Bahkan jarang lagi adanya pertengkaran besar karena hal-hal kecil antara anak dan orang tua yang disebabkan oleh gadget itu sendiri. Sekian, terima kasih. Ini adalah contoh anak yang tidak bermain HP dan bermain tradisional bersama teman-temannya. Pesan dan kesan yang bisa dipetik kali ini yaitu untuk pada orang tua bisa lebih mengawasi, mengetahui, dan memperhatikan pada bahaya penggunaan gadget bagi anak, sehingga menyebabkan kecanduan pada gadget anak menjadi banyak pengaruh negatif. Untuk pesan saya atau kami sebagai warga Indonesia untuk memajukan generasi pada usia dini, untuk para orang tua, batasilah anak usia dini untuk memakai atau menggunakan gadget pada usia dini. Terima kasih.